Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita akan mendiskusikan topik kecohan dalam interpretasi data. Kecohan atau falasis, bagaimana kita sering terkecoh dalam membaca data, dan akan kita coba diskusikan secara singkat. Nah, ini ilustrasi pembukanya saya ambil dari permainan anak saya. Nah, ini kalau Anda ditanya kira-kira angka yang terbesar yang mana? 19, 56 atau 83. Secara nominal yang terbesar 83 pasti. Tapi karena permainan anak saya itu permainan yang tidak lazim, maka jawabannya adalah 19. Karena angka 19 tertulis paling besar. Jadi bagaimana kita membingkai informasi itu mempengaruhi bagaimana keputusan kita ambil. Contoh lain misalnya, kalau Anda ditanya, bulatan hitam antara kiri dan kanan itu besar mana? Mungkin sebagian dari Anda akan mengatakan yang kiri atau yang lingkaran kecil ini. Kenapa ini menjadi kelihatan besar yang hitam? Karena sekelilingnya ada lingkaran yang lebih kecil. Kemudian yang di sini, yang sebelah kanan, yang hitam di tengah, ini kelihatan lebih kecil. Kenapa? Karena lingkaran di sekelilingnya ada lingkaran yang lebih besar. Nah, sehingga lingkungan kita itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikan sesuatu. Padahal kalau kita ukur dengan penggaris, yang kanan dengan yang kiri ini besarnya sama. Nah, ini contoh lagi yang lain, kasus yang masih sangat aktual. Ini saya ambil beberapa waktu yang lalu. Ini kita lihat, kira-kira negara mana yang paling buruk penanganannya kalau kita lihat. Nah, lagi-lagi Anda bisa jadi mempunyai beragam pendapat. Apakah Tiongkok dengan total kasus terbesar pada saat itu masih terbesar? Apakah Italia dengan kasus terbaru paling banyak? Apakah Italia dengan total kasus per 1 juta penduduk paling tinggi? Nah, ini perspektif kita, persepsi kita, dasar kita dalam mengambil keputusan atau kesimpulan akan tergantung kepada mana yang kita sepakati. Contoh lain ini lanjutannya, misalnya Indonesia saat itu masih sangat sedikit, sekarang sudah 5 ribuan nampaknya yang terpapar. Nah, ini contoh bagaimana kita itu tidak bisa serta-merta mengambil kesimpulan dari sebuah data tanpa kita sepakati, sehingga saya termasuk orang yang sepakat jawaban paling benar untuk semua masalah itu tergantung konteksnya apa, dasarnya apa. Nah, kita lihat untuk mentertawakan diri sendiri. Saya yakin pernah lihat peta ini. Ini peta yang dibuat, peta dunia yang dibuat dengan proyeksi Mercator. Anda lihat misalnya ada dua yang saya tandai, yang kiri atas ini Greenland, yang kanan bawah ini Australia. Menurut Anda kira-kira Greenland itu berapa kali lebih besar dibandingkan Australia? 2 kali, 3 kali, 4 kali? Saya yakin banyak orang yang mengatakan atau sepakat setuju bahwa Greenland lebih besar dibandingkan Australia, karena peta yang terpapar ke kita setiap saat adalah seperti ini. Nah, ternyata Australia itu luasnya hanya 7,692 juta kilometer, dan Greenland hanya 2.166 juta kilometer. Ternyata kenyataannya sebaliknya. Greenland itu kira-kira sepertiga atau malah kurang dari luasan Australia. Nah, ini contoh ketika proyeksi Mercator kita coba normalisasi sesuai dengan ukuran apa adanya. Greenland itu sangat kecil, kurang dari sepertiga Australia. Kenapa? Karena dalam proyeksi Mercator, daerah yang lokasinya jauh dari ekuator, khatulistiwa, itu membesar. Dan dulu ini digunakan sebagai alat untuk kolonialisme. Negara-negara Eropa itu kecil, tapi ketika digambarkan dalam peta kelihatan besar. Nah,
Kalau Anda lihat, yang terbesar di sini yang tidak terganggu bentuknya adalah Afrika karena lokasinya di Khatulistiwa. Indonesia juga sama. Tapi kalau Anda lihat misalnya, semakin jauh dari Khatulistiwa, mereka sebetulnya jauh lebih kecil dibandingkan yang kita lihat selama ini. Rusia misalnya, itu tidak seheboh, tidak sebesar yang kita bayangkan. Nah, kita lihat lagi yang lain. Ini contoh. Kalau Anda lihat yang kiri dengan yang kanan, itu kira-kira grup A dibandingkan dengan grup B dan grup C, apakah sangat jauh selisihnya ataukah sedikit? Digambar dengan latar hijau ini kelihatan sangat jauh. Kenapa? Karena basisnya yang dibangun di sini tidak 0 tapi 50, sedangkan di sini 0. Nah, sehingga di sini akan kelihatan sangat jauh sekali bedanya, padahal kenyataannya hanya beberapa persen saja. Nah, kita bisa terkecoh dengan tampilan visualisasi gambar seperti ini. Atau contoh serupa, ini kita lihat. Ini kalau kita lihat, kenaikannya tidak seberapa fluktuasinya. Kenapa? Karena nilai maksimum dari sumbu Y ini diperbesar, sehingga fluktuasinya tidak sangat kentara. Kalau ini kita buat sampai 1000 misalnya, ini akan jadi garis yang linear, mendatar. Padahal kenyataannya kalau kita lihat, misalkan kita batasi nilai terbesar pada sumbu Y menjadi 15, nah ternyata fluktuasinya sangat terasa. Ini lagi-lagi kita harus hati-hati untuk melihat visualisasi dari sebuah data. Kemudian yang lain lagi, kalau Anda lihat yang diagram kue pie ini, pie chart, ini 38%, 50%, 64%. Nah, ini kalau Anda total, ini lebih dari 100%. Ini adalah contoh visualisasi data yang salah. Karena pie chart atau diagram yang bentuknya bulat seperti ini digunakan untuk merepresentasikan data yang jumlah totalnya adalah 100%. Nah, untuk data yang seperti ini tidak 100%, maka yang paling tepat adalah dengan diagram batang. Ini 50, 64, 38. Jadi kita membandingkannya lebih mudah. Kecohan lain kalau kita lihat adalah kita mengambil data hanya sebagian yang menguntungkan interpretasi kita. Data yang berlatar ungu ini diambil dari data di yang sebelah kanan. Tapi hanya mengambil data bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2000 di sini. Karena ini rentangnya tahunan, tidak kelihatan fluktuasinya. Dan di sini diambil hanya yang menaik saja. Yang sisanya tidak dilihat. Jadi seakan-akan di sini perkembangannya sangat-sangat positif. Padahal kan kalau dilihat setelah Agustus ini, mungkin September, Oktober ini sudah menurun. Nah, ini juga hati-hati. Seringkali orang ini melanggar etika, menampilkan data hanya sebagian saja yang menangkan opininya, yang menguntungkan persepsi awalnya. Ya, ini untuk menggiring opini publik. Nah, ini misalnya. Ini muncul sekitar sebulan yang lalu. Itu bulan Maret, pajak ditanggung pemerintah. 6 bulan bakal gajian full. Orang sudah berbahagia. Karena apa? Karena ternyata yang diberitakan oleh wartawan hanya sebagian. Dan judulnya itu sangat menggembirakan. Meskipun kenyataannya dilihat misalnya, gajian bebas pajak hanya untuk pekerjaan manufaktur. Nah, yang di sektor jasa tidak termasuk dalam program ini. Ini contoh. Karena diambil hanya sebagian, jadi menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Atau seperti ini. Ini juga bisa membimbing orang pada kesimpulan yang salah. Bagi contoh, Anda lihat, bedanya kiri dan kanan apa? Bedanya adalah pada representasi gelap terang dari sebuah wilayah. Normalnya atau norma umumnya,
Yang gelap itu jauh lebih padat dibandingkan yang terang. Nah, ini yang gelap lebih padat dibanding yang terang, tapi di sini dibalik. Ketika orang tidak perhatian, tidak memberi perhatian kepada legenda yang ada di sini dan langsung membaca peta, maka kesimpulannya bisa terbalik. Yang gelap ini menjadi baik, padahal harusnya jelek misalnya. Yang ini menjadi, dalam kasus ini menjadi sangat padat, padahal harusnya sangat tidak padat. Yang sangat padat justru yang terang. Ini contoh. Jadi banyak cara orang membingkai informasi sehingga orang lain bisa mengambil kesimpulan yang salah. Nah, itu beberapa contoh awal. Sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya. Nah, ini. Jadi ada banyak istilah yang digunakan, kecohan, bias, atau irrasionalitas. Nah, pertanyaan pertama, apakah kita ini rasional? Atau apakah kita ini irasional? Nah, Anda boleh berdebat, tapi dalam kasus tertentu, seringkali kita itu irasional. Kita mengambil keputusan yang seringkali bisa digiring dengan pola-pola tertentu atau intervensi informasi tertentu. Sebagai contoh, Anda misalnya punya tawaran seperti ini. Tawaran A, Anda langganan majalah daring. Tawaran B, majalah cetak. Tawaran C, daring dan cetak dibandel dengan harga yang sama dengan harga ketika hanya langganan yang cetak. Kira-kira kalau Anda mendapatkan informasi ini, yang dipilih yang mana? Nampaknya yang tengah akan kita hapus, antara yang kiri dengan yang kanan. Nah, ini bisa jadi dalam kondisi normal ketika Anda menikmati membaca yang tercetak, Anda memilih yang kanan. Tapi kalau Anda sudah tidak peduli dengan majalah tercetak, mungkin ambil yang kiri. Nah, sehingga bisa jadi ini bisa menjadi lebih sederhana. Pilihannya hanya dua, daring atau daring bercetak. Karena yang tengah tadi sebetulnya hanya pengecoh saja. Ini persis ketika Anda ke warung mau beli minuman, kira-kira kalau Anda ditawarkan 3 ukuran seperti ini, mana yang Anda pilih? Sebagian besar orang memilih yang tengah, karena sebetulnya yang besar itu hanya pengecoh saja. Ini kalau ditambah lagi menjadi 1, 2, 3, 4 misalkan ada lebih besar lagi, bisa jadi yang besar ini sekarang itu menjadi pilihan juga, karena orang akan melihat, oh ternyata ada yang lebih besar lagi, saya tidak butuh, maka adiknya yang saya pilih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan saya berikan beberapa contoh bias yang bisa menjadi referensi kita untuk pengambilan keputusan. Ini saya ambil dari sebuah buku. Kita itu punya kecenderungan mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang paling akhir kita dengar. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda melihat seperti ini dengan tebakan Anda, mana di antara sebab-sebab berikut yang menyebabkan kematian terbesar di Amerika? Apakah A, rokok, obesitas, dan alkohol? Apakah B, kanker, serangan jantung, atau kecelakaan lalu lintas? Nah, Anda memilih A atau B? Bisa jadi Anda akan memilih B, karena itu sering Anda dengar, Anda masuk berita, wah ada kecelakaan lalu lintas, ada serangan jantung, macam-macam. Padahal aslinya, kenyataannya yang paling besar menimbulkan kematian justru yang A, itu misalnya. Kenapa? Karena kita cenderung mengambil informasi yang paling sering kita lihat, yang paling sering terpapar dengan kita. Saya punya data bulan Maret misalnya. Ketika kematian akibat virus corona di Indonesia itu hanya 2 orang. Dan kita pada saat itu sepakat, semua orang nampaknya tanpa debat menyepakati bahayanya dari COVID pada saat itu. Tetapi ternyata pada saat yang sama itu ada 104 orang yang meninggal akibat DPD, demam berdarah. Nah,
meskipun sekarang kita lihat memang COVID lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dengan demam berdarah. Tapi paling tidak kita jadi tahu bahwa mana yang sering kita dengar, mana yang paling akhir kita dengar, itulah yang sering menjadi acuan dari pengambilan kesimpulan kita. Nah, ini contoh lagi yang lain. Ini misalkan Anda ditanya, dalam 4 halaman novel sekitar 2000 kata, berapa kata tebakan Anda misalnya yang mempunyai 7 huruf yang diakhiri dengan ing, ing. Anda bisa menebak A, B, C, D, tebakan saja. Katakanlah Anda milih C misalnya. Nah, ini kita bandingkan dengan yang nomor 2 ini. Dari 4 halaman novel sekitar 2000 kata, berapa banyak kata yang Anda tebak yang terdiri dari 7 huruf yang huruf ke-6-nya adalah N? Sudah mulai berpikir. Apakah Anda tebakan Anda C, apakah D? Logika normal akan mengatakan kalau tadi Anda mengatakan C, seharusnya sekarang minimal D atau C atau bahkan E, tidak mungkin B. Kenapa? Karena semua yang berujung ing pasti nomor 6-nya N. Dan yang nomor 6-nya N itu seharusnya lebih tinggi, lebih banyak kemunculannya dibandingkan yang ujungnya ing. Kenapa? Karena memori di otak kita itu lebih cenderung mudah mengingat ing dibandingkan N yang nomor 6 atau huruf ke-6. Itulah mengapa misalnya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kita sering mempunyai asosiasi. Wah, kita mau beli perhiasan perak. Orang langsung berpikirnya Kota Gede. Sehingga di Kota Gede akhirnya apa? Muncul banyak toko yang menjual perhiasan perak. Atau misalnya kalau mana kita akan membeli batik yang murah misalnya, Pasar Beringharjo. Akhirnya apa? Semua toko batik akan membuka lapaknya di sana. Kenapa? Karena itu terkait dengan asosiasi orang. Jadi asosiasi menunjukkan lokasi. Kalau Anda membuka toko batik misalkan di dekat Parangtritis misalnya, orang tidak akan punya asosiasi ke sana. Jadi sebagus apapun toko Anda, kualitas batik Anda bisa jadi akan sepi pengunjung. Nah, ini contoh. Itu bias yang nomor 2. Kemudian bias yang nomor 3, ini adalah asosiasi yang kita buat sendiri sebetulnya. Karena terjadi bersama-sama. Bagi contoh misalnya di awal penyebaran virus corona ada yang mengatakan Indonesia aman karena banyak ras Melayunya. Jadi membuat asosiasi yang sebetulnya tanpa dasar. Misalnya sekarang kemarin ada yang bertanya, kenapa yang terpapar corona itu laki-laki? Nah, itu banyak spekulasi yang dibangun yang nampaknya tidak selalu mudah untuk dilacak benar atau salah. Nah, Anda tidak percaya, Anda masih ingat di sini atau gambar ini. Ketika ada seseorang yang bertampang katakanlah seperti preman, orang heboh, wah kok bisa jadi imam ya? Karena sebagian dari kita itu cenderung punya asosiasi. Oh, yang ustadz itu yang wajahnya bersih, rambutnya terpotong, pakai jubah. Kemudian orang yang bertampang seperti dalam gambar itu dianggap tidak berhak menjadi ustadz. Siapa yang salah? Asosiasi kita sendiri. Atau misalnya pemulang itu pasti miskin, mengganggu, kumuh. Ternyata ada pemulang yang berkorban seekor sapi. Orang heboh. Yang membuat asosiasi bahwa pemulung itu tidak berarti baik, suka mengganggu, itu kan kita sendiri. Nah, ini contoh. Jadi mengambil kesimpulan itu bisa berujung pada kesimpulan yang salah. Mengambil kesimpulan berdasarkan asumsi yang salah, yang kita bangun sendiri itu bisa sampai pada kesimpulan yang salah. Nah,
Ini untuk rekapnya. Jadi kita itu cenderung melihat informasi yang sering kita dengar, kejadian yang sering kita lihat, dan mengabaikan yang jarang kita dengar, jarang kita lihat. Dan kita juga cenderung tadi mempercayai informasi yang secara logika itu lebih mungkin dibandingkan tidak. Nah, yang sering muncul, yang sering sesuai dengan logika awal itu cenderung mudah diingat. Nah, inilah yang perlu kita hati-hati dalam melihat. Jadi banyak kecohan dan itu akan bisa melanggar etika kita, apalagi kalau kita misalnya termasuk orang yang justru membuat visualisasi tadi dengan niatan mengecoh orang lain. Nah, etika akan muncul di sana. Ada dilema etika di sana. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Nanti akan diberikan sebuah kuis singkat supaya Anda bisa jawab. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.